change what you do. Mungkin Anda berubah apa yang Anda lakukan. But I don't believe you'll find the word retirement in the Word of God. Tetapi di dalam pelayanan Tuhan Anda tidak pernah ketemu yang kata yang namanya pensiun. And so is my desire, as long as God keeps me healthy. Jadi inilah keinginan saya dan membuat saya tetap sehat. To serve Him in any way that He sees fit. Untuk melayani Tuhan dimanapun. When I was growing up, Waktu saya bertumbuh, my parents were not Christian. ayah saya bukan seorang Kristen. My father was very hard. Bapak saya seorang yang keras. My parents never said they loved each other or loved us children. Orang tua saya nggak pernah katakan bahwa mereka saling mengasihi atau mereka mengasihi anaknya. So I developed a very hard heart. Jadi saya bertumbuh di dalam waktu yang keras. Keadaan keras. I didn't care about people, myself, or God. Saya tidak pernah care tentang orang lain, apalagi diri saya, apalagi untuk Tuhan. I was very shy. Saya seorang pemalu. I always stayed to myself. Saya selalu menyendiri. But when I was in early high school, Tetapi waktu saya di awal dari SMA, I became an alcoholic and a drug addict. saya menjadi seorang peminum alkohol dan juga pemakai narkoba. I smoked cigarettes. I was involved in pornography, all kinds of sin. Saya merokok, saya juga terjebak di dalam pornografi dan semua macam dosa. And so I lived that life until I was 20 years old. Saya menghidupi keadaan ini sampai saya kira-kira umur 20 tahun. Because of my love for alcohol and drugs, Karena cinta saya kepada alkohol dan obat-obatan, I failed college. saya gagal di dalam sekolah saya. But when I was 20 years old, Tapi waktu saya berumur 20 tahun, I had heard the gospel 2 different times. saya mendengar pernyataan firman Tuhan dalam 2 waktu yang berbeda. But I had rejected it. Sorry? I rejected it. Tetapi saya menolaknya. But that one night, when I was 20 years old, Tetapi suatu malam saat saya berumur 20 tahun, it was 2 or 3 o'clock in the morning. itu sekitar 2 jam 2-3 tengah malam. I was sitting there by myself in front of the house, Saya duduk sendiri di depan dari rumah saya. and I was thinking, something's not right. Saya mulai berpikir sesuatu yang sebenarnya tidak benar. But I didn't know what. Tapi saya tidak tahu kenapa. And at that time, Dan saat itu, God brought back to my memory Tuhan bawa memori saya the things that those 2 guys had shared with me about Jesus. kepada 2 orang berbeda yang menyampaikan tentang Yesus. And I gave my life to Jesus that Saat night. itu juga, saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus malam hari. Now, at that time, Dan saat itu, I didn't know any Christians. saya tidak kenal banyak Kristen. I didn't know anything about churches. Saya tidak terlalu banyak tahu tentang gereja. And so I struggled. Jadi saya masih struggle. But over the next couple years, Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, God took the desire for alcohol and drugs away from me. Tuhan memberikan melepaskan semua keinginan alkohol dan juga obat-obatan jauh dari saya. He eventually led me to a good church. Dan dia membawa saya ke gereja yang baik. And so my life started to change. Dan kehidupan saya mulai berubah. And it was many years though till my heart changed. Dan beberapa tahun setelah kehidupan saya diubahkan. But after I failed college, Tapi selama saya gagal di dalam sekolah saya, for a couple years had another job. Untuk beberapa tahun saya ada pekerjaan yang lain. And then it was after that I started farming. Dan setelah itu saya memulai bertani. And at first it was small. Dan mulai dari yang kecil. And I really loved it. Dan saya sangat menyukai. And I love to plant the crops and to see them grow. Dan saya suka sekali untuk menanam dan melihat dia bertumbuh.
I really like driving the tractors too. Dan saya juga sangat senang bawa traktor. I like riding the combine. Dan saya bawa keliling. But I really enjoyed it. Saya sangat menikmati. And I had a desire then to grow it bigger. Dan saya punya keinginan untuk terus memperbesar itu. So I eventually had 400 acres. Which I think is about 160 hectares. Ada 460 It's about 160 hectares. 160 hektar. And I did that for close to 30 years. Dan saya melakukan itu kira-kira 30 tahun. And during that time then I built the pig barn. Sorry? I built the pig barn. Kemudian saya juga bangun kandang babi. And I had 2,600 pigs. Dan saya ada 2.600 babi. And I was a little busy. Dan saya sangat sibuk, cukup sibuk. Because remember, I didn't really like people. Karena saya tidak terlalu suka banyak orang. So I did most everything by myself. Dan saya lakukan itu hampir saya sendiri. I'd buy bigger equipment so I didn't have to hire Saya people. punya peralatan yang besar semua dan saya bisa lakukan itu sendiri. Then also during this time, Dan ya sampai sekarang. and also during that time, Dan selama waktu itu, I also managed another guy's farm. Saya juga mengelola kebun orang lain. And he had about 450 hectares. Hectares. Yeah, hectares. 450. Dan dia punya 450 hektar. And so I was doing all of this. Dan saya melakukan ini semua. And when I was 25, I had gotten married. Dan saat saya berumur 25 tahun, saya menikah. But because of my wife's past and my past, Tetapi karena masa lalu dari istri saya dan masa lalu dari saya, we always had problems. kami selalu punya masalah. And plus I was working all the time now. Karena saya saat itu bekerja terus selalu. I would work from 5 or 6 o'clock in the morning to 8, 9, 10 o'clock at night. Saya bekerja dari jam 5 pagi, jam 6 sampai jam 9 malam. And that was just the way I lived. Dan itulah cara saya hidup. And then God also started to draw me into ministry, helping in the church. Dan kemudian Tuhan juga mendorong saya melayani di satu gereja. And so I started to get a little more involved in that. Dan saya mulai terlibat di dalam pelayanan gereja ini. And so over the years, things went along fairly smoothly. Ya, dan di beberapa waktu itu berjalan baik. But after I'd been married 28 years, tapi setelah saya menikah 28 tahun, my wife was unfaithful. Istri saya tidak setia. And eventually she left. Dan akhirnya dia meninggalkan saya. And at that point in time, at that time, ya, pada saat itu, as I looked at the Word of God, sesuai dengan firman Tuhan yang saya lihat, I realized that God hated divorce. Dan saya menyadari bahwa Tuhan membenci perceraian. And I decided that I would not seek a divorce. Dan saya memutuskan bahwa saya tidak akan bercerai. And after about 3 years, my wife, she was able to get a divorce. Dan setelah 3-4 tahun istri saya berusaha, akhirnya dia bisa menceraikan juga, jadi kita bercerai. But I had decided this. Tetapi bukan saya yang memutuskan ini. That if Roxanne repented and came back, if Roxanne repented and came back, Roxanne is my ex-wife. Oh iya, Roxy, ya, oke. Dan setelah itu Roxy sempat bertobat dan kembali. I would, if she repented, came back, I would forgive her, and we would get married. Dan saya bilang, jika engkau bertobat dan engkau kembali, maka saya akan menerima engkau kembali.
But if she did not come back, tetapi dia tidak kembali, I would not get remarried. tapi jika dia tidak kembali, saya pun tidak akan menikah lagi. Because I believe that's what God's plan was. Karena saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. And I feel the same way to this day. Dan saya tetap yakinkan sampai hari ini. So it was after she had left, Jadi setelah dia pergi, the economy started to change, ekonomi mulai berubah. the pig business started to change. Ya, bisnis babi ini juga berubah. I made a few decisions that were not the best decisions. Saya melakukan beberapa pilihan dalam bisnis dan itu bukan pilihan yang tepat. And I had to sell the farm. Dan akhirnya saya harus menjual perkebunan saya. And because of the economy and the debt that I had, Dan juga karena ekonomi yang kurang baik dan juga ada hutang yang saya terlibat. now my ex-wife was angry. Now sekarang saat itu mantan istri saya itu marah Because that meant she wasn't going to get anything. karena dia tidak mendapatkan apa-apa. But for whatever reason, God allowed me to stay calm. Stay calm. I didn't get angry. Tapi itu membuat Tuhan membuat saya sanggup untuk sabar, tenang, tidak marah. I was like, well, what happens, happens. Ya, saya berpikir apa yang terjadi ya terjadi. And I had a job at that time working for a crop insurance company. Saya juga ada pekerjaan lain, bekerja kepada perusahaan asuransi. And I did that job for 10 years. Dan saya lakukan itu selama 10 tahun. And after that, I quit that job and went into full-time ministry. Dan setelah itu saya keluar dari pekerjaan itu dan saya masuk ke dalam pelayanan sepenuhnya. And you know, I look back on my life, Dan kalau saya lihat kembali kehidupan saya, and I can see God every step of the way. dan saya melihat Tuhan di setiap perjalanan hidup saya. You know, losing the farm, Anda tahu saya kehilangan perkebunan saya. was Him helping me to move in the direction He wanted me to go in. Sorry. Losing the farm was God helping me to move in the direction that He wanted me to move in. Oke, so kehilangan perkebunan itu dan juga perjalanan melihat Tuhan ingin untuk saya masuk ke dalam pelayanan yang lebih total. It taught me to depend on Him and Him alone. Dan akhirnya membuat saya total berserah kepada Dia. And so, I'm not bitter about my past. I'm not angry about my past. Saya tidak marah atau kecewa dengan masa lalu saya. I believe God has worked everything out for the best. Dan saya percaya bahwa Tuhan bekerja untuk sesuatu yang terbaik. And so, through different things, Ada 3 hal yang berbeda. through different things that people saw, Dan melalui beberapa hal yang berbeda, through different things that people saw in me, yang orang melihat di dalam saya, I eventually got into missions, saya masuk ke dalam pelayanan. and I've traveled to Haiti. Saya melakukan perjalanan ke Haiti. I've been there maybe 25 times. Saya pergi ke sana kira-kira 25 kali. I've been to Ghana and Uganda in Africa. Saya pergi ke Ghana, Uganda di Afrika. I've been to the Philippines, Saya melayani juga di Filipina. and I've been here to Indonesia. Dan akhirnya saya datang ke Indonesia. And I've been to many places all over Indonesia, Dan actually. saya pergi ke seluruh dunia, banyak tempat di dunia, termasuk Indonesia. And for me to stand here before you tonight is an amazing thing. Dan bagi saya untuk dapat berdiri di depan bapak-bapak hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Because remember, I told you I was a very shy person. Karena Anda ingat bahwa saya sudah menyatakan bahwa saya seorang yang sangat pemalu. I would never get up in front of people. Saya tidak biasa berdiri di muka orang. I had no desire to get up in front of people. Saya tidak punya satu keinginan kuat untuk bisa bicara di depan banyak orang. But God has changed me. Tapi Tuhan merubah hidup saya.
God has changed my heart. Tuhan juga merubah hati saya. God has given me a desire to help people. Tapi Tuhan memberikan saya keinginan dan kuat untuk melayani, membantu orang. God has given me a boldness that I would never have had 20 years ago or 25 years ago. Tuhan memberikan suatu keinginan yang kuat melayani yang tidak pernah saya punya di dalam 25 tahun yang lalu. I always tell people this. Saya selalu katakan ini kepada orang. If God can use me, Kalau Tuhan bisa memakai saya, He can use you. Dia juga bisa memakai saudara. Amin. There's nothing in your past that God can't redeem for His honor and His glory. Tidak ada di dalam masa lalumu yang Tuhan tidak bisa rubah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. You see, all the things that I went through, my sin, my bad decisions, my losing the farm, my losing my wife, Anda lihat dari semua kehidupan saya yang lama, saya dari dosa yang saya lakukan, bisnis saya, kehilangan bisnis, saya menjadi orang yang gagal. helps me to connect with people and to understand their struggles. Sebenarnya membawa saya untuk berkonek dengan orang dan mengetahui apa problem mereka. So I can praise God for allowing me to go through that. Bahkan saya bisa mengucap syukur Tuhan karena Tuhan bisa saya untuk melalui hal-hal itu. And then saving me out of that. Dan juga menyelamatkan saya dari hal. And then allow me to be a part of His plan to draw people into His kingdom. Dan Tuhan mengizinkan saya menjadi bagian untuk melayani kerajaannya. When I heard the story about getting in the traffic jam, going the shortcut, Waktu saya dengar cerita tadi testimoni Pak Don tentang macet gara-gara masuk jalan potong, I was reminded of something somebody told me one time. saya ingat pada seseorang katakan kepada saya satu kali, Maybe that was God protecting you from something else. mungkin itu jalan Tuhan sedang melindungimu dari sesuatu yang lain. Maybe if you go in the other direction, Mungkin waktu Anda ambil arah yang berbeda, there would have been a terrible accident or something. mungkin ada sesuatu yang lebih bahaya atau bisa terjadi. So we never know how God's going to work. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. We always have to believe, though, Kita hanya bisa terus percaya dalam Dia. that God's plan is being worked to perfection. Karena Tuhan bekerja untuk sesuatu yang sempurna. Amin. I think that's something we always have to remember. Saya pikir ini yang harus selalu kita percaya dan ingat. And I guess that's enough introduction. Dan saya pikir ini cukup untuk perkenalan saya. But at least you know where I'm coming from. Ya, setidaknya Anda tahu dari mana saya berasal. Datang. You can't accuse me of hiding anything. So tonight I was asked to speak on Ecclesiastes 6:1 and 2. I forget what the exclusive in English. Ecclesiastes. Exclusions. Keluaran. Ecclesiastes. Keluaran. Well, you sent me the Ecclesiastes, so I don't know what it is in Even I English. forget what's in Indonesia now. Exclusions apa ya? Keluaran, bukan? Bukan. Ecclesiastes 1-2. Oh, pengkhotbah mungkin. Did you figure it out? Pengkhotbah 6 ayat 1. Oh yes, pengkhotbah. Sorry. You You found said it? pengkhotbah ya. All right. That's right. X sampai ayat 2. You want to just read that? Ya, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Kita baca sama-sama, oke? Pengkhotbah 6 ayat 1-2. 1, 2, 3. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bobby sent me these verses, Ya, Bobby mengirim saya ayat ini and I read them, dan saya baca. and I said, "This is depressing."
Dan saya pikir ini adalah hadiah. This is not a joyful thing to talk about. Oh, this is what you say? Present. Joyful. It's depressing. Oh, depressing. sorry. Ini depressing, gitu ya. Ini bukan sesuatu yang enjoy. Bukan sesuatu. But if you look at the whole book of Ecclesiastes, Tapi kalau Anda membaca seluruh buku dari pengkhotbah ini, Solomon's reflecting on life. Salomo merefleksikan tentang kehidupan. And he's realizing things aren't always that good. Dan menyadari bahwa things aren't always good. Bahwa tidak semuanya kehidupan berjalan baik. And here he's saying, people work hard. Dan di sini dia berkata bahwa saat kita bekerja keras, and God allows them to accumulate stuff. Dan Tuhan mengizinkan dia untuk mengumpulkan kekayaan. But then they don't get to enjoy it. Tetapi kemudian dia tidak bisa menikmati. And there's many reasons that happens. Dan ini banyak hal bisa terjadi, memungkinkan. And this is a reality. Dan ini adalah realitas. I noticed something. Saya tahu sesuatu. That people work very hard to accumulate things. Bahwa orang-orang bekerja keras untuk mengumpulkan harta. Year after year, they're working hard, they're making sacrifices. Tahun demi tahun mereka berkorban, mereka bekerja untuk mengumpulkan. And then when they start to get older, dan saat mereka mulai tua, then they start to worry about losing. Kemudian mereka mulai ketakutan akan kehilangan. Then they spend the rest of their life worrying about losing this stuff. They spend the rest of their life worrying about losing. Dan akhirnya mereka menghabiskan kehidupannya dengan ketakutan kehilangan hartanya. So they never get to enjoy it. Jadi sebenarnya dia tidak menikmatinya. And that's sad. Dan Anda tahu itu menyedihkan. There's other reasons that we may not ever get to enjoy what we have. There's other reasons. Ada alasan lain. We may not enjoy. Mungkin kita tidak menikmati what we have. Apa yang kita punya. We may never be satisfied that we have enough. Tapi kita juga tidak bisa puas dan merasa cukup. We always want more. Kita selalu mau tambah, mau lebih. If our pile is this big, kalau kita begini besar, we want a pile this big. Kita mau begini. And when it gets this big, we want this big. Waktu begini kita mau begini. And it's never enough. Dan itu tidak pernah cukup. And so we never take time then to enjoy. Dan akhirnya kita tidak ambil waktu untuk bersyukur, untuk menikmati. And like in my story about the farm, we could lose it. Dan seperti cerita saya tentang perkebunan saya, kita bisa kehilangan. A bad decision here and there, keputusan yang salah bisa. A change in the economy, atau perubahan ekonomi, we might lose it. Kita bisa kehilangan. And so then we don't get to enjoy it. Dan akhirnya kita tidak bisa menikmati. And then, like I just shared a couple minutes ago, we worry about losing. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita takut tentang kehilangan. I heard a story, maybe it's from the 40s, I'm not sure when. Saya dengar suatu cerita. And I think the guy was one of the Rockefellers. Oh, seorang bernama Rockefeller. Seorang dari keluarga Rockefeller. Well, he didn't want to spend any money. He wanted to keep everything. Dia tidak mau pakai uangnya, dia mau keep, dia mau simpan semuanya. So when he would ship stuff across the Great Lakes, when he would ship stuff, products across the Great Lakes. Ship like you're shipping your car here from Jakarta. I see. Put stuff on a boat and. Waktu dia mau mengirimkan lewat kapal kekayaannya, barang-barangnya, he would never buy insurance.
Oh, dia Nggak mau tidak pernah beli asuransi. Well, the ship was leaving one time and they were calling for a very bad storm. Dan suatu kali saat kapal itu jalan, kemudian ada badai yang besar. And he was worrying about losing his stuff. Dan dia mulai ketakutan, dia mulai ragu, dia mulai takut untuk kehilangan barangnya. But somehow his partner managed to get insurance. Tetapi ada partnernya itu pakai asuransi. mengasuransikan. The boat made it safely across. Dan kapal itu memang sampai safe, aman di tempatnya. Then he was mad at his partner for spending the money on insurance. Dia marah sama Dan kemudian dia marah kepada partnernya, kenapa lu beli asuransi? So he never enjoyed all the wealth that he had. Jadi dia tidak pernah menikmati kekayaan yang dia punya. Another reason we might not enjoy what we've accumulated. Alasan lain kita tidak menikmatinya karena kita mengakumulasinya. We might die. Kita bisa mati. We may die. Kita bisa mati. Because not one of us is guaranteed another day. Karena tidak ada satu garansi tentang kehidupan kapan saja. So we won't enjoy it if we're dead. We will not enjoy it if we are dead. Tentu kita tidak menikmati kalau kita meninggal. You see, we could not take it with us. Ya, Anda tahu bahwa kita tidak bisa bawa bersama-sama dengan kita. All the stuff that you accumulate now Semua harta kekayaan yang Anda akumulasi kumpul itu stays here when you die. dia tetap di sini waktu Anda mati. Now there's two more reasons that I believe are even more important. Saya pikir ada dua alasan lain yang lebih penting, Especially as Christians. khususnya bagi seorang Kristen. Sometimes we don't enjoy the things that we have, the blessings that God has given us, Kadang-kadang kita tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita because we don't realize that we should be working for God. karena kita tidak menyadari bahwa kita bisa pakai itu untuk melayani Tuhan. If you're an employee, you may think you're working for your boss. Kalau Anda seorang pekerja, Anda berpikir bahwa Anda bekerja untuk bos Anda. If you're a business owner, Kalau Anda pemilik usaha bisnis itu, you may think you're working for your customers or your suppliers. Anda mulai mungkin berpikir Anda bekerja untuk supplier atau customer saudara. But we're supposed to do everything as unto the Lord. Tetapi sebenarnya harusnya kita melakukan semuanya untuk Tuhan. And we need to dedicate our businesses and our jobs, whatever, to the Lord. Dan harusnya kita mendedikasikan semua bisnis, pekerjaan, usaha kita untuk memuliakan Tuhan. And then the other thing is we aren't using what God has given us and blessed us with Dan hal lain adalah kita tidak menggunakan apa yang Tuhan berkati bagi kita for Him. untuk Dia. And so these are some of the reasons that what Solomon was talking about happens. Inilah beberapa alasan yang Salomo sampaikan menjadi alasan. Now there's a verse in the Bible. The verse in the Bible. Ada ayat di Alkitab And it's in 1 Timothy chapter di 6. 1 Timotius 1 Timotius Verse 6 and 6 chapter 6. ayat Verses 6 to 10. 1 Timotius 6 sampai 10. Are we there? Yeah. Oke, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya
terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. It tells us in this passage Ya, itu menyampaikan di ayat ini menyampaikan that we brought nothing into this world and we will take nothing out. bahwa kita tidak membawa apa-apa dan kita juga tidak akan membawa keluar. Job says, I came naked into this world, Ya, Yohanes mengatakan bahwa saya datang dengan telanjang, ayo, and I will leave naked. dan saya akan pergi juga telanjang. And the other thing we see here, Dan hal lain yang kita lihat di sini, in verse 10 it says, for the love of money is the root of all kinds of evil. di ayat 10 adalah akar segala kejahatan adalah cinta uang. I have heard people say many times Saya dengar banyak orang berkata that money is the root of all evil. bahwa uang lebih jahat dari setan. Akar dari setan. But money is not the problem. Tetapi sebenarnya Uang uang bukan itu bukan masalah. masalah. We're the problem. Kita Yang lah yang masalah adalah kita. God's word specifically says Tuhan mengatakan sangat spesifik. it is the love of money. cinta akan uang. Cinta uang. Inilah masalah. It's idolizing money. Idolizing, mengidolakan. Mengidolakan uang. And so we see that we're not going to take anything with us. We're not going to take anything with us. Kita tidak akan bawa ini bersama kita. And that it's the love of money that's the problem. Dan cinta akan uang ini adalah masalah. And in Luke it also talks about that. Dan di Lukas juga mengatakan itu. I'm not going to read it, you can just, Again, it says, then again it talks about how we're going to die and we're not going to take anything with us. Ya, Lukas juga mengatakan bahwa saat kita mati kita tidak akan membawa itu. And so we need to remember that we need to get our priorities straight now. Dan kita harus mengingat bahwa kita harus memberikan prioritas yang utama sekarang. We need to remember that what we have came from. Kita harus mengingat bahwa dari mana kita berasal. It's easy to say, well, I really worked hard. Itu gampang kalau kita mengatakan bahwa saya bekerja sangat keras. And you did work hard. Dan Anda bekerja keras. But if it wasn't for God, Tetapi itu bukan untuk Tuhan, you would not have it. Anda tidak akan Mendapatkannya. Everything that we have Apa yang semua yang Anda dapatkan comes from God. datang dari Tuhan. God says, I own the cattle on 1,000 hills. ribuan, He ratusan owns the bukit. cattle on 1,000 Ya. hills. Hills In bukit. other words, he owns everything. Ya, bahasa lain bahwa dia memiliki semuanya. You see, so often we think, this is mine. Anda lihat seberapa sering kita katakan ini punya saya. But really, it's God's. Dan sebenarnya ini punya Tuhan. He's loaned it to us. Dia memberikan, meminjamkan kita. He's allowed us to have that while we're here. Dia mengizinkan kita untuk memilikinya di saat ini. And in the same way that he gave it to us, Dan di hal yang sama dia memberikan kepada kita, he can take it away. dan dia juga bisa ambil kembali. So we need to remember where it came from. Jadi kita harus tetap ingat dari mana itu datang. It is not wrong to have things. Tidak salah untuk memiliki sesuatu. It's not wrong to have a lot of things. Dan tidak salah untuk memiliki banyak. As long as we remember where did it come from. Sepanjang kita tahu
bahwa dari mana hal itu berasal. Amin. As long as we give God the credit for allowing us to have it. Sepanjang kita sadar bahwa ya, kita diberikan ini dari Tuhan untuk memiliki. In Psalm 67 and verses 1 and 2. Di dalam Mazmur 67 ayat yang ke 1 dan 2. Mazmur 67 ayat 1 dan 2. Okay. In verse 1 it says this. Ayat 1 berkata, May God be gracious to us untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. and bless us and look on us with favor. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. But notice what David says in verse 2. Tapi apa yang dikatakan Daud di ayat kedua? He says this, so that you may be known on earth. Dia katakan begini, supaya jalanmu dikenal di bumi And your salvation among all nations. dan keselamatanmu di antara segala bangsa. You see, God blesses us. Anda lihat Tuhan memberkati kita, And He blesses each one in a little different way. dan Dia memberkati setiap kita dengan caranya yang berbeda. Some He blesses with knowledge. Sebagian diberkati dengan pengetahuan, Some He blesses with the ability to make money and to, sebagian produce things. diberkati dengan kemampuan untuk mendapatkan uang. But He expects us then to use it for His honor and glory. Tapi Dia mengharapkan bahwa itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. That doesn't mean that you have to give Him every cent that you make. Itu tidak berarti bahwa Anda harus memberikan semua yang Anda bisa dapatkan. But we somehow have to use the blessings that He has given us for Him. Slowly too. I'm just afraid that misunderstand. We somehow have to use the blessings He has given us to bless others. Ya. Tetapi kita dapat menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberkati orang lain. Yes. In Ezekiel, it says it this way. In where? Ezekiel. You don't have to look it up. Just Yeskiel. Yeskiel. Beri contoh itu ayat asal. Oke, di Yeskiel berkata, God says to the nation of Israel, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, He says, I'm going to act. Aku pergi ke act. I'm going to act. Not because of you, Bukan karena Anda, kalian, but because of my holy name. Untuk kemuliaan namaku. So Israel was going to be blessed. Jadi aku memberkatimu bukan hanya karena kalian ini memberkati, tapi karena kemuliaanku, gitu ya. Not just to make them happy, Jadi Tuhan memberkati bangsa Israel bukan hanya untuk membuat mereka bahagia, but for God's holy name. tetapi untuk Kemuliaan nama kemuliaan Tuhan. You see, God expects us to give Him credit for what we have. Ya, Tuhan mengharapkan bahwa kita memberikan penghargaan And to apa yang use Dia berikan, what He's given us to help others. dan juga memakai apa yang Dia berikan untuk menolong orang lain. You know, in Acts chapter 20, verse 35, Kejadian. Acts. it's Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Yohanes, apa? Di Kisah Para Rasul, yes, He says, you are more blessed to give than to receive. adalah lebih baik memberkati daripada lebih baik memberi daripada menerima. And in different places throughout the New Testament, Dan di Perjanjian Baru, He tells all of us as Christians,
Dia katakan bahwa semua kita adalah Kristen. That we should, in Matthew he says we should make disciples. Di Matius dia katakan bahwa kita Pemuridan. menjadi murid. In 2 Corinthians he says he has given us the ministry of reconciliation. Dan di Korintus, He's given us the ministry of reconciliation. yang memberikan pelayanan rekonsiliasi. He says that we are ambassadors for him. Dia mengatakan bahwa kita adalah duta besar Tuhan. And in Acts he says that we are his witnesses. Dan di Kisah Para Rasul dia katakan kita sebagai saksi. And so God is saying, I have a plan for each one of you. Jadi Tuhan punya rencana kepada setiap kita. And part of that plan Dan bagian dari rencana itu has to do with what he has given you. harus dikerjakan dengan apa yang dia berikan. So the bottom line in all of this Jadi dasar garis besar dari semua ini is that we need to work hard. bahwa kita harus bekerja keras. We have to, if we own a business, we have to run that business with excellence. Kalau kita punya bisnis, kita harus bekerja dengan bisnis ini dengan sempurna dan excellent. You know, we have a God that does everything with perfection. Like pardon gitu. Ada orang yang mau semuanya harus dikerjakan sempurna. And God says we are made in his image. Dan Tuhan katakan kita harus gambaran dia itu. sorry. God says we are made in his image. Oke. Jadi Tuhan berkata bahwa kita dibuat serupa dengan gambar Allah. And so, as Christians, Jadi sebagai seorang yang Kristen as a representative of God, yang merepresentasikan Tuhan, we should do things well. kita harus melakukan yang terbaik. We should be men of integrity. Kita harus menjadi seorang yang berintegritas. We should treat people fairly. Kita harus melakukan sesuatu yang adil kepada orang. And we should always do things with excellence. Dan kita harus melakukan semua dengan excellent. Because we are representing the God of creation. Karena kita merepresentasikan ciptaan Tuhan. And enjoy what God has given you. Dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saudara. There's nothing wrong with enjoying what God has blessed you with. Tidak ada yang salah dengan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saudara. But also remember this. Tetapi ingat juga ini, We have to keep God first. kita harus selalu memberikan Tuhan yang pertama. God has to be in the middle of your business. Tuhan harus ada di tengah-tengah bisnis saudara. God has to be in the middle of your planning. Tuhan harus ada di tengah dari rencana saudara. We need to look at everything through the eyes of God. Kita harus bisa melihat semua dengan mata Tuhan. And we need to think, how can I use this to honor God, to glorify God? Dan kita harus bisa berpikir apa yang bisa kita lakukan dengan ini untuk memuliakan Tuhan. You know, we need to commit every day to God. Kita harus punya komitmen setiap hari kepada Tuhan. And ask God to guide us and direct us. Dan minta Tuhan untuk memberikan arah apa yang harus kita lakukan. Ask God to give us wisdom to make good decisions. Minta Tuhan untuk memberikan suatu hikmat untuk melakukan keputusan. Ask God to help us to discern the right from the wrong. Minta Tuhan untuk memberikan keputusan benar atau salah. Ask God to give us opportunities to glorify Him through our business. Juga minta Tuhan untuk memberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan. Because it's really God's business. Karena ini betul-betul adalah pekerjaan Tuhan. He's given it to you to be a steward of it. You take care of it for Him. Dia memberikan pekerjaan ini untuk Anda melayani Dia. He's entrusted it to you. Dia percayakan kepada saya. If you want to enjoy the fruit of your labor, Kalau Anda ingin menikmati buah dari pelayanan pekerjaan saudara, make sure God is first. pastikan bahwa Tuhanlah yang utama. When you're glorifying God with what He has given you, Waktu Anda memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara, you can have true peace.
Anda akan mengalami itu melalui damai sejahtera. When you've given it all to God, Waktu Anda berikan itu kepada Tuhan semua, given Him control of everything that you have, berikan Dia kontrol untuk semua yang Anda miliki, you can have true peace. Anda akan mengalami damai sejahtera. You won't have to worry about it. Anda tidak akan ketakutan untuk itu. One of the pastors I had in the past, Ada seorang pastor saya, his car broke down, dia punya mobil rusak, and he said this: dan dia katakan ini, "It's your car, God. ini adalah mobil Engkau Tuhan. If you want your car broke, fine." Kalau Anda mau mobil rusak, mobil Engkau rusak, oke. You see, he understood it wasn't his; it was God's. Dia lihat, dia mengerti bahwa ini milik Tuhan. And we have to have that same attitude, Dan kita harus memiliki satu attitude yang sama. so we don't. It takes away the worry. Dan kita tidak menjadi worry, Khawatir. khawatir. And also be willing to use your business Dan juga Anda bisa menggunakan usaha Anda, bisnis Anda, to help others. untuk membantu orang lain. It may not always be giving them money or giving them product, Bukan selalu harus memberikan uang atau memberikan barang. but being in a business, you have the opportunity to be in contact with many different people. Tapi melalui bisnis Anda juga bisa berhubungan dengan banyak orang. And maybe you have the opportunity to share Jesus with them. Dan Anda punya kesempatan untuk menyampaikan Yesus. Or maybe one of them struggling in some way. Mungkin saat mereka rekan bisnis Anda, mereka punya masalah. And you can encourage them, you can share God's word with them and how they can deal with this. Anda bisa menasihati mereka, Anda bisa menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian kepada mereka. But the key is just allowing God to have complete control. Dan kuncinya adalah biarkan Tuhan yang mengontrol semua. You know, and I believe if you do this, Dan saya percaya kalau Anda lakukan ini, that you won't be depressed like Solomon was. depressed. Depressed. Anda tidak menjadi seorang yang depresi seperti Salomo. And you will be able to enjoy the things that you have now. Anda bisa menikmati apa yang Anda punya. Because you have the right perspective. Karena Anda punya perspektif yang benar. So I would just encourage you Sehingga saya mau menasihatkan saudara, to spend some time with God. ambil waktu bersama Tuhan. You should spend time with Him every day before you start your day. Ambil waktu khusus bersama Tuhan setiap hari sebelum Anda memulai hari Anda. And I know you're busy, Saya tahu Anda sibuk, but if you spend time with God, tapi saat Anda miliki waktu bersama Tuhan, if you read His Word, waktu Anda baca firman-Nya, if you meditate on it a little bit, kalau Anda punya waktu meditasi bersama Tuhan, if you pray, saat Anda berdoa, spend a few minutes allowing Him to speak to you. berikan beberapa waktu untuk Dia berbicara kepada saudara. It gives you that connection with Him first thing in the morning. Berikan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan setiap pagi. It prepares you for the day. Untuk mempersiapkan Anda untuk hari. It's much better to start your day that way Sangat itu lebih baik adalah memulai hari dengan hal itu than to just get up and rush out the door, daripada bangun pagi-pagi langsung buka pintu and then something goes wrong, dan ada sesuatu yang salah and you're not prepared spiritually. dan Anda tidak mempersiapkan segala sesuatu. All of a sudden you're, oh my gosh, Lord, what am I going to do? Anda bilang, apa yang saya harus lakukan? But if you prepare yourself, Tapi kalau Anda mulai mempersiapkan diri Anda bersama Tuhan, if you make that connection with God first thing in the morning, kalau Anda memulai dengan punya hubungan khusus dengan Tuhan setiap pagi, when things happen, saat sesuatu terjadi, you're prepared to deal with it. Anda telah mempersiapkan untuk dealing with Him. Anda sudah mempersiapkan diri Anda untuk hal itu di dalam Tuhan. Make your relationship with God a
priority. Buatlah hubungan Anda pada Tuhan menjadi prioritas. It'll help you in ways you can never imagine. Itu akan menolong Anda untuk hal-hal yang Anda mungkin tidak pikirkan. Ask God to show you how you can use your business and your time to benefit His kingdom. Amin. Tanya Tuhan untuk apa yang Anda bisa lakukan melalui bisnis usaha Anda untuk hormat kemuliaan Tuhan. I believe if you do this, Saya percaya jika Anda melakukan ini, you will not only enjoy what you have now, Anda bukan hanya menikmati apa yang Anda miliki, but you'll be accumulating things that count. tapi Anda bahkan bisa mengakumulasi kelebihan.